Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini atau pertemuan kali ini kita akan mereview perangkat-perangkat keras apa saja yang akan kita gunakan untuk membangun sebuah jaringan VLAN. Nah, di sini Bapak juga akan menjelaskan fungsi-fungsi dari perangkat-perangkat tersebut dan software apa saja yang kita gunakan untuk membangun sebuah jaringan tersebut. Oke Ananda, Bapak sedang berada di lapor ke KPI. Di belakang Bapak bisa Ananda lihat ada beberapa komputer. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, dijelaskan tadi, kita akan mereview satu persatu peralatan apa saja yang akan kita butuhkan untuk membuat sebuah jaringan VLAN. Nah, yang pertamanya yaitu tentunya sebuah komputer ataupun laptop. Oke Ananda. Nah, peralatan yang kedua yaitu router. Nah, router ini yang kita gunakan untuk membangun sebuah jaringan VLAN nantinya ya. Nah, fungsi router ini yaitu menghubungkan beberapa jaringan yang dimana jaringan itu sendiri yang sama ataupun yang berbeda. Nah, di sini ada beberapa port, ada 5 port, yang dimana port yang kita pakai untuk membagi jaringannya itu ada 4 port. Di sini ada 5 port ya. Nah, kita pakai 4 portnya, satunya lagi untuk menghubungkan dari router ke router ataupun router ke switch. Nah, itulah fungsi dari router. Nah, Ananda, peralatan yang ketiga yaitu kita menggunakan kabel UTP, di mana kabel UTP ini ada 2 tipe, yaitu tipe strike dan tipe cross. Nah, yang tipe strike yaitu dari ujung 1 dan ujung 2-nya itu susunannya sama. Nah, yang sedangkan tipe cross itu susunan yang ujung 1-nya sama seperti strike dan ujung yang kedua itu kita silangkan. Nah, fungsi dari kabel ini tersendiri yaitu yang dari strike-nya yaitu untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu dari komputer ke router ataupun router ke komputer ataupun switch ke router ke komputer. Nah, yang kedua itu cross. Kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama. Nah, itu seperti komputer ke komputer, router ke router, switch ke switch, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulannya ini fungsinya adalah strike tersendiri itu menghubungkan ke perangkat yang berbeda. Nah, yang cross itu menghubungkan jaringan yang sama. Nah, selanjutnya yaitu kita menggunakan konektor RJ45, di mana fungsi konektor RJ45 ini adalah untuk memasukkan ujung-ujung kabel UTP tadi yang telah kita susun, baik itu dari tipe strike ataupun itu dari tipe cross. Nah, itulah fungsi dari konektor RJ45 tadi. Peralatan yang selanjutnya yaitu kita menggunakan tangki crimping, di mana tangki crimping ini yang dapat kita gunakan ataupun fungsinya untuk mengkrimping konektor RJ45 yang telah kita susun, baik itu cross ataupun strike. Nah, tangki crimping ini bisa juga untuk memotong kabel. Selanjutnya perangkat yang kita gunakan yaitu tester. Nah, fungsi tester ini tersendiri adalah untuk mengetes
susunan kabel yang kita buat apakah sudah benar atau belum. Nah, di sini ada beberapa nomor penomoran dari 1 sampai 8-nya. Nah, kalau susunan kita sudah benar, nanti akan nyala sesuai dengan susunan itu tersendiri ya. Ataupun itu ada yang salah, nanti dia tidak akan hidup lampu-lampu dari nomor tersebut. Nah, inilah fungsi dari tester tersebut untuk mengetes kabel yang kita buat tadi. Nah, selanjutnya perangkat yang akan kita gunakan untuk membangun jaringan VLAN yaitu switch. Nah, switch ini berfungsi untuk membagi jaringan, yang dimana untuk membagi jaringan itu dengan kabel yang telah kita susun tadi. Nah, di sini ada beberapa port. Port ini digunakan untuk tempat memasukkan RJ45 yang telah kita susun tadi, baik itu dari tipe cross maupun itu tipe straight. Nah, inilah switch yang fungsinya untuk membagi kabel-kabel jaringan, baik itu ke komputer ataupun ke switch ataupun dari switch ke router. Nah, itulah tadi beberapa perangkat keras yang akan kita gunakan untuk membangun sebuah jaringan VLAN. Nah, untuk mengoperasikan semua itu tadi kita akan membutuhkan sebuah aplikasi ataupun software yang dinamakan Winbox. Nah, untuk Winbox itu sendiri kita pelajari atau kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang untuk merancang ataupun untuk membuat jaringan, simulasi jaringan, kita menggunakan software Cisco Packet Tracer dulu ya. Dimana Cisco Packet Tracer ini yang digunakan untuk merancang ataupun merencanakan membuat sebuah jaringan yang seperti jaringan LAN, VLAN ataupun jaringan lainnya. Nah, itulah pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.